Mungkin lo pernah lihat orang yang kesannya jahat tapi bisa sukses, dan orang yang baik itu cenderung biasa-biasa aja gitu. Nah, sebenarnya orang sukses itu mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Bahkan, orang-orang terkenal atau tokoh dunia juga mempunyai sisi gelap. Mereka menggunakan sisi gelap itu pada kondisi yang pas. Nah, sifat-sifat apa aja sih yang kesannya buruk, tapi malah bisa membawa kita pada kesuksesan? So, ini dia The Dark Triad. The Dark Triad terdiri dari 3 sifat, yaitu narsisme, psikopat, dan machiavellianisme. Gampangnya mereka ini kayak kejahatan dalam dunia psikologi. Bayangkan seseorang yang selalu memperhatikan cermin, memuji dirinya secara berlebihan. Mereka seperti bintang film dalam kehidupan mereka sendiri, selalu ingin menjadi pusat perhatian dan diakui sebagai yang terbaik dalam segala hal. Seperti seorang aktor yang selalu berperan sebagai tokoh utama dalam drama hidupnya sendiri. Itulah narsisme. Mungkin lo pernah berhadapan dengan orang seperti itu. Orang yang selalu memuji dirinya sendiri. Mungkin lo pernah melihat orang yang selfie-selfie atau mengulang-ulang perkataannya tentang prestasinya itu. Itu adalah contoh banyakan orang yang narsis. Banyakan dari mereka itu cenderung anti kritik dan merasa dirinya paling benar. Jika lo mendengar kata psikopat, pasti lo mikir bahwa psikopat itu seperti pembunuh berantai. Well, itu tidak sepenuhnya salah sih. Tapi psikopat itu adalah psikologi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial, dan mereka cenderung kurang empati. Mereka tidak peduli pada orang lain. Nah, itu semua juga dimiliki oleh seorang pembunuh berantai. Dia tidak merasakan apa-apa setelah membunuh korbannya. Dengan kurangnya empati, mereka akan kesulitan mempertahankan hubungan yang sehat. Machiavellianisme adalah konsep yang diambil dari Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik asal Italia, dalam sebuah karyanya. Konsep ini berkaitan pada sifat manipulatif, strategis, dan kecenderungan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, bayangkan situasi di mana seseorang mengorbankan moralitas demi kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan politik. Itu semua adalah salah satu contoh perilaku Machiavellianisme. Dalam dunia modern ini, Machiavellianisme seringkali terlihat dalam lingkungan kerja, politik, dan bahkan dalam hubungan personal. Kita bisa melihat contohnya di sekitar kita, dari bos yang memanipulasi karyawan untuk mencapai target, sampai politisi yang menggunakan intrik politik untuk memenangkan pemilihan. Dan tentu saja dalam hubungan personal, ada orang-orang yang menggunakan manipulasi untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan atas orang lain. Jika kita telah lebih dalam lagi tentang Dark Triad, mereka mempunyai sisi yang positif. Narsisme memiliki percayaan diri yang tinggi, psikopat ketenangan yang luar biasa, Machiavellianisme pandai membaca situasi dan memanfaatkannya dengan bijak. Nah, orang-orang yang sukses itu menggunakan sifat-sifat itu pada kondisi tertentu, sehingga membuat peluang mereka bisa sukses jadi lebih besar. Tapi, jika lo menggunakan sifat-sifat itu secara berlebihan atau tidak teratur, justru cenderung mengarah ke kriminalitas dan pelanggaran moral. Dan dampaknya nggak main-main, seperti didenda, penjara, dikucilkan, dan masih banyak lagi. Well, kriteria sukses sekarang lebih ke mencapai hierarki sosial yang teratas atau golongan kelas atas, yang dimana saja itu untuk mencapainya tidak mudah. Nah, sadar gak sadar, alasan orang yang terlalu baik itu sulit mencapai itu adalah karena mereka memberi jalan pada orang lain, sehingga
Mereka tidak memikirkan dirinya sendiri. Di video ini bukan berarti orang yang baik itu pasti nggak sukses dan orang jahat itu pasti sukses. Semua itu tergantung individu masing-masing. Nah, video ini hanya menjawab pertanyaan, kenapa orang jahat bisa sukses? Disclaimer, video ini tidak bermaksud membuat kalian harus menjadi jahat untuk menjadi sukses. Tapi, gunakanlah sifat-sifat ini dengan bijak. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe, like, and comment.